Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat belajar Al-Quran Hadis Channel, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan kita tentang pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang bacaan-bacaan gharib di dalam Al-Quran. Menurut bahasa, gharib itu artinya adalah samar atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah, kata-kata gharib adalah sesuatu yang masih samar sehingga masih butuh penjelasan lebih lanjut agar mudah dipahami. Menurut ahli qiraat, bacaan-bacaan gharib di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah bacaan-bacaan tertentu yang mana cara membacanya berbeda dengan ketentuan secara umum. Jadi bacaan gharib ini cara membacanya berbeda dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, karena bacaan gharib ini berbeda dengan ketentuan secara umum, maka kita butuh kepada penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing bacaan yang dianggap gharib. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah berdasarkan qiraat riwayat Imam Hafs. Bacaan gharib yang pertama yaitu menurut Imam Hafs adalah imalah. Apa itu imalah? Imalah menurut bahasa artinya adalah condong atau miring. Sedangkan menurut istilah, imalah adalah mencondongkan bacaan huruf yang berharakat fathah ke arah kasrah atau mencondongkan bunyi huruf yang berharakat fathah antara fathah dengan kasrah sehingga dia berbunyi E. Jadi kalau ada huruf menurut ketentuan yang biasa, kalau berharakat fathah itu A, berharakat kasrah itu I. Sedangkan imalah dia antara A dan I, yaitu E. Jadi pada dasarnya di dalam Al-Quran tidak ada ketentuan secara umum bahwa ada harakat yang berbunyi E. Karena secara umum hanya ada A, I, atau U. Nah, sedangkan pada imalah ini, karena dia termasuk bacaan yang berbeda dengan ketentuan yang biasa, sehingga dia dikategorikan kepada imalah yang masuk kategori bacaan-bacaan gharib. Maka bacaan imalah itu dibaca seolah-olah seperti bunyi huruf E. Menurut Imam Hafs, bacaan imalah di dalam Al-Quran itu hanya satu, yaitu terdapat di dalam surat Hud ayat 41. Di dalam surat Hud ayat 41 itu terdapat kata-kata majraha. Jadi kata-kata majraha itu kita fokus kepada huruf ra. Menurut ketentuan biasa, apabila ra berharakat fathah, maka kita baca ra. Atau berharakat kasrah, kita baca ri. Sekarang menurut Imam Hafs, huruf ra pada majraha ini
itu dibaca imalah. Biasanya di dalam Al-Quran itu terdapat di bawah huruf ra itu tulisan kecil bertuliskan imalah. Jadi ra itu tidak kita baca ra, tetapi kita baca imalah, yaitu berbunyi huruf e. Lalu bagaimana cara bacanya? Yang seharusnya kita baca majroha, harus kita baca majreha. Itu dia yang imalah, majreha. Jadi tidak boleh lagi kita baca majroha, karena dia berbeda dengan ketentuan secara umum. Yang kedua, yang termasuk bacaan-bacaan gharib di dalam Al-Quran menurut Imam Hafaz adalah ishmam. Apa itu ishmam? Ishmam menurut bahasa artinya menggabungkan. Sedangkan menurut istilah, ishmam adalah menggabungkan bunyi harkat dhammah kepada huruf sukun dengan cara memonyongkan mulut kita seolah-olah kita membaca huruf berharkat dhammah, padahal dia adalah sukun. Contoh, di dalam surat Yusuf ayat ke-11. Di dalam ayat tersebut ada kata-kata la ta'manna. Huruf nun bertasydid itu dia ada 2 huruf. Setiap huruf yang bertasydid itu ada 2 huruf. Huruf yang pertama nun sukun. Huruf yang kedua nun yang berharkat fathah. Jadi nun yang pertama yang sukun itu yang kita baca secara ishmam. Jadi biasanya di dalam Al-Quran di bawah huruf nun bertasydid itu terdapat tulisan kecil sebagai tanda atau kodenya ishmam. Itu menandakan bahwa huruf nun tersebut harus kita baca secara ishmam. Karena tidak semua huruf yang bertasydid itu ada kode ishmam. Menurut Imam Hafaz, ishmam hanya terdapat pada surat Yusuf ayat 11 ini. Sebenarnya kata-kata la ta'manna ini asalnya adalah la ta'manuna. Jadi huruf nun yang pertama itu berharkat dhammah. Sehingga untuk menunjukkan bahwa nun yang pertama itu asalnya dhammah, maka perlu dibaca ishmam dengan memonyongkan mulut kita seolah-olah seperti membaca huruf dhammah. Bagaimana cara bacanya? Menurut ketentuan biasa, apabila ada huruf nun bertasydid, misalnya seperti kata-kata amanna, tidak ada mulut kita dimonyongkan. Sementara pada ishmam ini mulut kita harus kita monyongkan. Contoh, la ta'manna. Jadi seolah-olah kita membaca la ta'manuna. Ya, seolah-olah kita baca seperti itu. Tetapi di dalam ishmam ini dhammah itu tidak terbaca, tidak terdengar. Tetapi cara membacanya seolah seperti membaca huruf dhammah. Sahabat Al-Quran Hadis Channel, yang ketiga yang termasuk kepada bacaan gharib di dalam Al-Quran adalah tashil. Apa itu tashil? Tashil menurut bahasa artinya memudahkan atau meringankan.
Sedangkan menurut istilah, tashil adalah membaca ringan huruf hamzah yang kedua di antara dua hamzah. Artinya seperti ini. Tashil itu terjadi adalah bertemunya dua buah hamzah. Hamzah yang pertama dan hamzah yang kedua. Hamzah yang pertama dibaca seperti biasa, jelas A. Sementara hamzah yang kedua itu dibaca dengan ringan, antara separuh membaca A. Jadi hamzah yang kedua yang diringankan itulah yang disebut dengan tashil. Contohnya terdapat dalam surat Fussilat ayat 44. Contohnya di situ tertulis a'jamiyun. Ada dua hamzah, a'jamiyun. Tetapi karena hamzah kedua dibaca tashil, maka hamzah kedua tidak jelas lagi dibaca A-nya, tapi separuh dari bunyi A hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama dibaca jelas A-nya, hamzah yang kedua dibaca ringan. Maka cara bacanya adalah yang semula harus dibaca a'jamiyun, maka berubah menjadi a'jamiyun. Hamzah yang kedua diringankan saja. Bacaan gharib yang keempat adalah naqal. Naqal menurut bahasa berarti memindahkan. Sedangkan naqal menurut istilah adalah memindahkan harkat sebuah huruf yang pada awalnya berharkat kepada huruf sebelumnya yang pada mulanya sukun, dan huruf yang berharkat yang pertama itu dihilangkan. Contohnya terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Di dalam surat tersebut terdapat bi'sal ismu. Jadi yang pada awalnya dibaca bi'sal ismu, huruf hamzahnya dihilangkan dan harkat dari hamzah itu dipindahkan kepada huruf lam sebelumnya. Sehingga cara membacanya berubah menjadi yang semula harus dibaca bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Jadi bunyi huruf hamzah dihilangkan. Bacaan gharib yang kelima yang terdapat di dalam Al-Quran adalah mad dasar. Mad artinya adalah dibaca panjang, sedangkan qasar dibaca pendek. Maka di dalam bacaan gharib ini, huruf yang seharusnya dibaca panjang karena ada tanda mad di sana, sekarang bisa saja dibaca pendek atau harus dibaca pendek. Misalnya sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Insan ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Di situ ada kata-kata salasila. Huruf lam yang terakhir itu ada huruf alif di ujungnya. Huruf lam berharokat fathah diiringi oleh huruf alif, maka menurut ketentuan yang biasa dia harus dibaca panjang selama satu alif. Tapi pada contoh ini, apabila kita membacanya bersambung atau wasal dengan kata setelahnya, maka salasila harus dibaca pendek.
salasila wa aghlala wa sa'ira. Namun apabila kita berhenti di kata-kata salasila tersebut, maka huruf lam itu mesti kita baca panjang, ya, tetap panjang selama satu alif. Misalnya, inna a'tadna lil kafirina salasila. Jadi kalau kita berhenti di situ, dia tetap dibaca panjang. Contoh yang kedua di dalam surah Al-Insan juga, yaitu ayat 15 dan ayat 16. Di sini ada kata-kata qawarira. Qawarira yang terdapat pada ayat 15 itu kita wakaf di sana, maka dia dibaca panjang selama satu alif seperti biasa. Dan qawarira yang kedua itu harus dibaca pendek, ya, tidak dibaca panjang. Cara bacanya, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Jadi dibaca panjang selama satu alif. Sedangkan kata-kata qawarira yang terdapat pada ayat 16 harus dibaca pendek atau qasar. Cara bacanya, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi qawarira itu tidak dipanjangkan, walaupun di sana ada huruf alif sebagai tanda mat. Jadi bacaan gharib, mat dan kasar ini itu dikasih tanda di atasnya seperti tanda bulatan, seperti huruf O. Demikian pembahasan kita tentang bacaan-bacaan gharib di dalam Al-Quran. Walaupun masih ada bacaan gharib yang lain, misalnya seperti saktah dan lain sebagainya, tapi pada pembahasan kali ini kita cukupkan pada 5 pembahasan tersebut. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.